Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Agustus 2023, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku, di dalam Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kemerdekaan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Sirach 10 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan kedua 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Merdeka! Merdeka! Hari ini kita semua di negeri Republik Indonesia sedang bersukaria karena merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Sungguhkah kita sudah merdeka, saudara? Kalau kita mau perhatikan sejarah bangsa kita ini, di mana memperoleh kemerdekaan dengan suatu perjuangan besar, saudara. Dengan tumpah darah yang tak dapat dihitung. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, saudara, yang memperoleh kemerdekaan karena adalah hadiah atau invasi dari negara lain dan sebagainya. Kita bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan ini dari suatu perjuangan dengan begitu banyak pengorbanan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Perjuangan yang begitu besar dapat terjadi di negeri yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya ini adalah berkat persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu menjaga satu persatuan ini, saudara. Suku, agama, budaya, dan ras yang beraneka ragam di negeri kita ini. Jangan satu persatuan ini terusik oleh ajaran-ajaran sesat, membuat kita menjadi intoleransi yang dapat memecah persatuan. Pendahulu-pendahulu kita, saudara, telah merebut kemerdekaan ini dengan penjajahan, dengan begitu banyak mengorbankan jiwa dan raga. Dan kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan saling bersatu saling membahu, saudara, untuk memajukan negeri kita ini menjadi negeri yang maju. Bagaimana caranya kita dapat mengisi kemerdekaan ini? Seperti renungan kemarin, saudara, hendaknya kita menjadi 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara, supaya tidak menjadi batu sandungan sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai warga negara yang baik, mau mengikuti aturan, hukum, dan norma-norma yang berlaku di negeri Republik kita ini. Kita harus tunduk, saudara, kepada setiap lembaga pemerintah yang telah membuat undang-undang. Dikatakan di dalam bacaan kedua, tunduklah karena Allah. Saya ulang, saudara, tunduklah karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Kita diminta untuk dapat tunduk, saudara, dalam arti taat pada peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh setiap lembaga pemerintah. Peraturan dan undang-undang ini dibuat, saudara, untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Jika kita mengikuti peraturan yang ada, saudaraku yang terkasih, maka kita akan berbuat baik dengan meninggalkan kepicikan-kepicikan yang ada. Misalnya, saudara, telah diatur untuk pembuatan SIM. Hendaknya kita langsung melalui prosedur-prosedur yang ada. Jika kita menyimpang, saudara, maka kita akan melalui dengan apa yang disebut dengan korupsi, menyogok. Yang bahasa kerennya, saya pinjam dari Wan Ogup, kelebihan bayar. Dan ini tidak diperbolehkan
Dan ini melanggar saudara. Dan ini termasuk dosa. Allah Bapa menghendaki dari kita menjauhi dari kepicikan-kepicikan itu saudara. Segala jenis kejahatan yang dapat merugikan roda pemerintahan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Jadi, saudaraku yang terkasih, kita mau mengisi kemerdekaan bukan dengan menyalahgunakan kemerdekaan itu, saudara. Tetapi kita mau mengisi itu dengan sebaik-baiknya, saudara. Bukan dengan semena-mena kita berbuat dan menutupi kejahatan. Bukan itu, saudara. Dalam mengisi kemerdekaan, kita juga dapat melakukan seperti apa yang sudah diundang-undangkan, yaitu dengan membayar pajak. Seperti yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini dalam perikop tentang membayar pajak kepada Kaisar. Saat itu Yesus tahu maksud hati orang Farisi dan menyuruh seorang Herodian untuk bertanya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Matius 22 ayat 16 sampai dengan 17. Saya ulang pertanyaannya, saudara. Pertanyaan mereka ini sangat menjebak Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius 22 ayat 18 sampai dengan 21. Di sini saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang kewajiban kita untuk membayar pajak kepada pemerintahan dan juga bagaimana kewajiban kita untuk mempersembahkan kepada Allah. Perenungan hari ini, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, tidak hanya kita isi dengan acara-acara seremonial sambil bersukaria, saudara, dengan segala pertandingan-pertandingan yang meriah. Kita pun harus mengisi dengan saling bahu-membahu, mengisi kemerdekaan ini dengan mau saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati bersatu tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya. Bersama-sama bergandengan tangan mempererat satu persatuan persaudaraan, menghindari intoleran, mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku, dan bersama-sama menjauhi kejahatan kepicikan. Dengan tetap semangat kemerdekaan, kita juga mau ikut serta ambil bagian membangun negeri kita ini yang kita cintai dengan cara salah satunya membayar pajak. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kembali diingatkan, kita mau menjadi 100% pengikut Kristus dan 100% warga negara Republik Indonesia. Kita mau saling bergandengan tangan meraut tali persaudaraan karena kita adalah warga negara Indonesia yang satu, yang merdeka. Merdeka. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hari ini dengan penuh sukaria. Biarlah Ibu Pertiwi kami ini selalu dalam naungan Engkau,
Damai sejahtera aman sentosa di Ibu Pertiwi ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!